Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mengadakan ibadah, namun sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Teman-teman, mari kita menyanyikan PKJ 216, bait 1 dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Kiranya lagu ini dapat mengingatkan kita untuk selalu setia dan berharap di dalam Tuhan. Berikutnya firman akan dibawakan oleh Pendeta Edwin. Dipersilakan untuk Pendeta Edwin. Anak-anak Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Saat ini, sekalipun kami masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami, Engkau memberkati perangkat dan akses internet yang kami perlukan, sehingga ibadah bahkan pembelajaran jarak jauh boleh berjalan dengan baik pada hari ini. Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan dinyatakan kepada kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita membuka Alkitab kita menurut Matius 25 ayat 1 sampai 13.
Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Anak-anak Bapak Ibu Guru yang terkasih, ke-10 gadis dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini merupakan orang yang baik. Kenapa saya katakan orang yang baik? Kalau tidak baik, mana bisa mereka dipilih untuk menjadi penyambut mempelai? Yang pasti mereka adalah orang yang dipercaya menjalankan sebuah tugas. Ini berarti mereka juga adalah orang-orang pilihan. Mereka bukan sekelompok gadis yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang senang dan sukacita mendapatkan tugas sebagai penyambut mempelai. Tetapi masalahnya ya tadi saudara-saudara, di mata Tuhan Yesus mereka bodoh karena tidak membawa minyak cadangan. Mereka disebut bodoh karena tidak siap merespon sebuah perubahan di dalam kehidupan mereka. Mempelai itu tidak terlambat. Mereka tidak mampu merespon kemungkinan-kemungkinan yang ada. 5 gadis bodoh ini pikir semua akan baik-baik saja, semua akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ketika mempelai datang, maka habislah minyak di dalam pelita mereka. Artinya, mereka tidak dapat lagi menjalankan tugas itu. Jadi anak-anak, apa artinya penyambut mempelai tanpa pelita yang menyala? Mereka tidak dapat lagi menjalankan tugas mereka, mereka tidak dapat lagi menjalankan fungsi mereka dengan baik, dan akibatnya mereka ditolak oleh sang mempelai. Nah, anak-anak Bapak Ibu Guru yang terkasih, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa gadis-gadis yang membawa minyak cadangan sebagai orang yang tidak mau berbagi. Kelima gadis yang disebut bijaksana ini, kita tidak bisa menyebutnya bahwa mereka adalah orang yang tidak setia kawan. Tidak. Perhatikan secara logika pola pikir mereka. Kelima gadis bijaksana ini mengatakan kepada 5 gadis yang bodoh ini, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Kita lihat
Fokus mereka adalah pada tugas penyambutan itu, bukan kepada diri sendiri. Dan itu mungkin tidak akan terjadi kalau mereka membagikan minyak cadangan mereka kepada gadis-gadis yang kehabisan minyaknya itu. Nah, anak-anak yang terkasih, kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu memperlihatkan betapa pentingnya menanggapi sebuah perubahan yang ada di dalam kehidupan kita. Pada kenyataannya tidak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti hanyalah perubahan itu sendiri. Tetapi di dalam ketidakpastian ini panggilan kita tetap menjalankan tugas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kurang lebih 8 bulan kita mengalami pandemi COVID-19 sampai saat ini. Siapa yang menduga? Ketika Bapak Ibu Guru harus melaksanakan tugas-tugas secara online. Bapak Ibu Guru mengajar secara online, anak-anak, siswa-siswi harus belajar secara online, siapa yang menduga? Jadi dalam keadaan apapun kita dituntut bersikap dan bertindak sebagai orang yang siap sedia bertanggung jawab, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Nah, inilah makna dari tindakan berjaga-jaga. Yakni selalu kita siap sedia, kita siap untuk fokus pada setiap tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah pandemi ini akan segera selesai, ataukah pandemi ini akan terus berlangsung dalam kehidupan kita? Karena itu kita diminta untuk terus berjaga-jaga. Kita diminta untuk terus fokus kepada tugas panggilan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu anak-anak yang terkasih, mari kita bersiap untuk mewujudkan kesetiaan kita. Setia terhadap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bagi anak-anak, tugas itu adalah sebagai pelajar. Tentu saja tugas kalian adalah belajar dengan baik, kapanpun waktunya. Sama seperti ketika kalian di dalam pengalaman-pengalaman sekolah, dalam proses belajar mengajar, terkadang ada guru yang memberitahu kapan akan ulangan harian. Tapi bisa saja ada guru yang tiba-tiba, hari ini kita akan ulangan. Tidak ada yang bisa memastikan. Nah, karena itu anak-anak, mari kita boleh terus-menerus mengisi waktu-waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, tentu saja dengan belajar sebaik mungkin. Tekun, giat, penuh sukacita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Demikian juga untuk Bapak Ibu Guru, marilah kita mempergunakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan bagi Bapak Ibu Guru sebagai seorang pendidik di SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya ini. Lakukan tugas itu di tengah-tengah pandemi sekalipun, dilakukan dengan penuh sukacita dan hormat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terima kasih ketika pada pagi hari ini kami masih dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ketika sekalipun pandemi yang masih terjadi, itu tidak menghalangi kami untuk terus berkarya, untuk terus melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena itu pada saat ini Tuhan, sekalipun kami melaksanakan kebaktian dan juga pembelajaran jarak jauh secara virtual, kami tetap ingin menaikkan permohonan kami. Tuhan, kami berdoa untuk para peserta didik. Di dalam pembelajaran jarak jauh yang mereka lakukan,
Tuhan tetap berikan mereka kesetiaan, ketekunan, sukacita. Tuhan juga berikan para peserta didik kesehatan, kekuatan untuk terus melakukan tanggung jawab mereka. Biarlah sekalipun dilaksanakan secara online, mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, menangkap materi pembelajaran dengan baik, dan Tuhan juga memberkati masa depan mereka. Tuhan memberkati apapun yang menjadi cita-cita di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami ingin berdoa Tuhan untuk para guru di SMP Kristen Penabur Bintaro Jaya ini. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka boleh terus memiliki kreativitas yang baik di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi ini. Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memberkati setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi para peserta didik. Tuhan, kami ingin berdoa bagi teman-teman kami, anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang sakit, ataupun mereka yang berada di dalam proses pemulihan. Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka melalui pengobatan yang boleh mereka jalani, sehingga dengan pemulihan dari Tuhan mereka dapat kembali melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian juga kami ingin berdoa Tuhan untuk para orang tua murid. Tuhan juga berkati mereka baik di dalam pekerjaan, baik di dalam usaha, sehingga melalui berkat Tuhan, para orang tua murid pun dapat menjadi berkat bagi anak-anak mereka. Biarlah melalui para orang tua murid, anak-anak dapat mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, Tuhan tolong, Tuhan tetap pimpin. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia boleh terus bertumbuh, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak, inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita selalu mengingat dan bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Sebagai rasa syukur kita atas kasih Allah tersebut, kita diminta untuk hidup setia dan taat kepada firman-Nya, dan selalu menjadi berkat bagi sesama kita. Teman-teman, mari kita menyanyikan KJ 424, Yesus menginginkan daku. Anak-anak, Bapak Ibu Guru, marilah kita masuki pembelajaran jarak jauh pada hari ini, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan anak-anak Bapak Ibu Guru, dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
Sekian ibadah kita pada hari ini. Selamat melakukan aktivitas dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.